A'udzu bika min ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para jamaah, bapak-bapak, ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa hadir duduk di majelis ini. Mudah-mudahan kehadiran kita ini mendapatkan rahmat barokah dari Allah Ta'ala, dan juga sebagaimana yang disebutkan dalam hadis, kita mendapatkan 4 keuntungan. Ma ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna ayatihi wa yatadarusuna fima bainahum illa haffathumul malaikah wa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa dzakarahumullahu fiman indahu. Tidaklah salah satu kaum berkumpul di masjid, mereka membacakan ayat-ayat Allah, kemudian mempelajarinya, maka mereka mendapatkan 4 keuntungan. Yang pertama adalah mereka dikelilingi oleh para malaikat mendoakan, beristighfar untuk kita semua insyaallah, ya, memohonkan ampun kepada Allah karena kita adalah thalibul ilmi. Yang kedua adalah turunlah ketenangan atau ketentraman di para jamaah yang duduk di majelis ilmu. Yang ketiga adalah turun kasih sayang rahmat dari Allah Ta'ala. Dan yang keempat adalah dibangga-banggakan oleh Allah di hadapan makhluk yang lainnya. Allah bangga dengan kehadiran kita semua di majelis ini insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sekalian rahimakumullah, kita akan teruskan tafsir surat An-Naba dari rangkaian pembahasan tafsir Al-Munir di juz 30. Sudah kita bahas kemarin tentang posisi surat An-Naba yang tergolong dari surat Makkiyah, terdiri dari 40 ayat. Surat ini diturunkan sesudah surat Al-Ma'arij dan sebelum surat An-Nazi'at, ya. Jadi memang penempatan surat ini tidak disesuaikan dengan sababun nuzulnya, ya, atau latar belakang historis turunnya surat-surat ini, ya. Tetapi disusun berdasarkan petunjuk Rasulullah SAW, kemudian ditata sedemikian rupa oleh para sahabat, khususnya adalah Utsman bin Affan yang memiliki jasa, ya, menyusun mushaf Utsmani yang telah kita warisi sampai saat ini, ya. Kemudian penamaan surat An-Naba ini diantaranya adalah surat Amma karena diawali dengan kata-kata Amma. Kemudian surat An-Naba ada lagi nama lain yang kurang terkenal, ya, yaitu surat At-Tasa'ul karena ada kata-kata yatasa'alun di ayat yang pertama, ya. Kemudian juga dinamakan surat Al-Mu'sirat, tapi nama ini tidak terkenal, ya. Sudah kita sebutkan juga tentang munasabah atau korelasi keterkaitan antara surat An-Naba dengan surat sebelumnya, yaitu Al-Mursalat. Kemudian juga sudah kita bahas tentang kandungan secara global surat An-Naba yang berisi tentang beberapa tema, ya, yaitu tentang penetapan hari akhir dengan dalil-dalil yang bermacam-macam. Yang kedua adalah menguatkan dalil-dalil tersebut, keterangan-keterangan tentang kemungkinan terjadinya, sangat mungkinnya, ya, logika atau secara rasional terjadinya hari kiamat nanti. Kemudian juga pembahasan berikutnya tentang keadaan, ya, pada hari kiamat orang-orang kafir dan orang-orang yang bertakwa. Kemudian berita tentang, atau ya, diakhiri surat ini dengan berita bahwasanya hari kiamat itu adalah hari yang sangat yakin, yang tidak ada keraguan di dalamnya. Berikutnya adalah sudah kita bahas, ya, awal-awal di surat An-Naba ini, yaitu kita akan bagi beberapa tema pembahasan.
tema pembahasan pertama, ayat pertama sampai ayat ke-16 yang berjudul tentang al-ikhbaru anil ba'thi wa adillati itsbatihi, ya, berita tentang hari kiamat dan dalil-dalil penetapannya. Kemudian di pembahasan berikutnya, yaitu sebagaimana metodologi pembahasan yang dilakukan oleh penulis penyusun kitab ini, At-Tafsir Al-Munir, yaitu Profesor Dr. Wahbah Az-Zuhaili. Beliau menggabungkan antara tafsir bil ma'thur dengan tafsir bil ra'yi atau bil bidirayah, ya. Beliau setelah menyebutkan ayat-ayat itu, kemudian menyebutkan tentang masalah i'rabnya, beliau menyebutkan tentang permasalahan tema tentang al-balaghah. Balaghah itu adalah keindahan bahasa, ya, yang terdapat dalam Al-Quran ataupun di dalam teks-teks Arab yang lainnya, ya. Jadi salah satu mukjizat Al-Quran adalah al-ijaz al-lughawi, ya. Itu yang sangat menonjol. Bahwasanya teks Arab ini secara umum terbagi menjadi dua macam, ya. Ada yang disebut asyair atau puisi, dan ada yang disebut an-nafr atau prosa. Nah, Al-Quran ini bukan puisi, bukan prosa. Al-Quran adalah kalamullah, ya, yang berbeda dengan kalamun nas atau perkataan manusia. Jadi memang berbeda, ya. Keindahannya tidak bisa ditandingi. Namun demikian dari sisi disiplin ilmu balaghah, di mana kalau kita mempelajari ilmu balaghah ini ada 3 pembahasan, ya. Ada yang disebut dengan ilmu ma'ani. Jadi ilmu yang mengungkap makna-makna yang dimaksud dalam setiap ungkapan, ya. Di sana ada kata atau kalimat berita, ada kalimat pertanyaan, dan yang lain-lainnya, ya. Kemudian yang kedua adalah ilmu bayan, ilmu yang membahas tentang masalah penjelasan-penjelasan di dalam kalimat-kalimat Arab ini. Di sana ada tasbih, permisalan, ada majas, ada kinayah, dan yang paling tinggi adalah ilmu badi, ya, ilmu yang membahas tentang keindahan bahasa. Nah, di ayat-ayat ini jamaah sekalian ada korelasinya dengan ilmu balaghah. Misalnya ketika kita membahas tentang atau membaca ayat yang kedua, anin naba'il azim, tentang berita yang agung. Di sini ada ijaz atau ada ringkasan, ya, dengan membuang fiil atau kata kerjanya, karena sudah ditunjukkan oleh ayat yang sebelumnya. Amma yatasa'alun, ya, ada kata-kata fi'il mudhari' yatasa'alun tidak diulangi untuk ayat yang kedua, tapi langsung disebutkan anin naba'il azim. Aslinya itu adalah yatasa'aluna anin naba'il azim. Jadi ada ringkasan di situ supaya tidak terlalu panjang, ya. Jadi memang itu yang ada di dalam ilmu ma'ani, ya. Kemudian kata-kata alam naj'alil ardha mihada wal jibala autada dan seterusnya itu mengandung tasbih. Tasbih itu adalah permisalan, ya. Dan ada beberapa macam yang disebutkan di sini. Ada yang disebut dengan tasbih baligh. Nah, jadi tasbih baligh adalah membuat permisalan tetapi tidak disebutkan alat tasbihnya serta sisi wajhu tasbih atau sisi kesamaannya. Allah mengatakan di sini, ya, berfirman alam naj'alil ardha mihada. Tidakkah kami jadikan bumi itu sebagai hamparan? Nah, aslinya di sini ja'alnal ardha kal mihad. Kami jadikan bumi itu seperti. Jadi ada kata ka atau seperti itu tidak disebutkan dalam ayat ini. Seperti hamparan alladzi yaftarishuhu an-naim, yang dibuat untuk alas tidur orang yang tidur. Jadi seperti tikar atau seperti karpet, ya, seperti kasur. Nah, jadi tidak disebutkan tentang ada tasbih alat
ya, permisalan antara bumi dengan hamparan itu juga tidak disebutkan dalam hal sisi kesamaannya apa. Nah, ketika dibuang ada tu tasbih dan wajhu syibhi, maka disebut tasbih balik itu. Kemudian Allah berfirman, wa ja'alnal laila libasa, kami jadikan malam sebagai istirahat. Nah, jadi mohon maaf, malam sebagai pakaian ya. Malam sebagai pakaian. Ini aslinya adalah ja'alna al-laila kalibas. Kami jadikan malam itu seperti pakaian. Dalam hal apa? Adalah fisatri, dalam hal menutup. Jadi tidak disebutkan ada tu tasbih dan wajhu syibih, alat mempersamakan antara malam dengan pakaian itu, dan tidak disebutkan tentang sisi kesamaannya, maka disebut di sini tasbih balik. Inilah keindahan-keindahan bahasa yang ada dalam Al-Quran yang kita pelajari dalam ilmu balaghah. Kemudian di akhir setiap ayat ada kata-kata autada, azwaja, subata, libasa. Nah, ini disebut dengan sajak ya. Kalau dalam puisi itu ada yang bersajak. Nah, jadi masing-masing ayat itu diakhiri dengan, kalau ilmu tajwidnya adalah apa ini ya? Jadi mat iwat ya. Jadi di sini masing-masing diakhiri dengan alif ya. Autada, azwaja, subata, libasa ya. Kemudian pembahasan berikutnya sesuai dengan metodologi ini masih belum pada pembahasan secara rinci ya. Jadi beliau menyebutkan tentang al-mufradat al-lughawiyah, yaitu tentang masalah arti ya, arti kosakatanya. Ini tidak kita sebutkan secara rinci ya, hanya secara sekilas saja. Amma yatasaalun ya, ayyu syai'in yas'alu ba'du ahli Makkah ba'dhan, tentang masalah apa sebagian penduduk Mekah bertanya kepada sebagian yang lain ya. Kalau yas'alu bertanya, kalau yatasa'alu wazannya yatafa'alu, itu menunjukkan arti saling ya. Saling bertanya di antara satu dengan yang lain ya. Sedangkan makna istifham, arti pertanyaan di dalam ayat ini adalah mengandung tafkhimu sya'ni ma yatasaaluna anhu, betapa beratnya urusan yang mereka saling pertanyakan itu ya. Karena urusannya ini adalah urusan yang berat ya. Jadi kata-kata an-naba itu berbeda dengan al-khobar. An-naba itu menunjukkan berita yang penting, al-khobar itu berita biasa. Dan an-naba ini masih disifati dengan al-azim ya, jadi mengandung makna yang atau berita yang sangat-sangat penting begitu. Nah, kemudian alladzi hum fihi mukhtalifun, yang mana mereka di dalamnya saling berselisih ya. Yataraddaduna fihi bainal iqrar wal inkar. Jadi manusia dalam hal hari kiamat ini mereka terbagi menjadi beberapa segmen golongan di penduduk Mekah. Ada golongan yang pertama itu yang menyangka tapi tidak meyakini ya, dzon ya. Jadi hanya menyangka. Yang kedua ada golongan yang meyakini, yaitu orang-orang mukmin. Yang ketiga adalah orang-orang musyrik, yaitu orang-orang yang mengingkari. Jadi mereka saling berdebat tentang masalah itu ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut ya. Jadi tentang sababun nuzul ayat ini ya, amma yatasaalun tadi sudah kita sampaikan, dikeluarkan oleh riwayat Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim dari Al-Hasan Al-Basri. Beliau mengatakan lamma bu'itha Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika diutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ja'alu yatasaaluna bainahum. Orang-orang kafir Quraisy yang ada di Mekah itu saling bertanya di antara mereka. Nah, maka turunlah ayat amma yatasaalun anin naba'il azim ya. Jadi jamaah sekalian, orang-orang kafir Quraisy ini mereka sudah punya keimanan, punya keyakinan bahwasanya Allah itu adalah pencipta mereka. Allah itu adalah khaliquhum, yang menciptakan mereka. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi. Itu mereka sudah yakin ya.
Artinya secara tauhid rububiyah, orang-orang kafir Quraisy ini sudah punya keyakinan atau tauhid masalah rububiyah itu ya. Allah sebagai Khalik, Allah sebagai Rabb mereka. Sehingga banyak di antara mereka yang bernama Abdullah misalnya ya. Ayahnya Rasulullah sendiri adalah Abdullah. Kemudian ada yang lainnya ya, walaupun ada juga yang menghambakan kepada yang lainnya ya. Tapi ya, keimanan mereka kepada Allah, bahwasanya Allah sebagai pencipta itu tidak diimbangi dengan konsekuensinya. Mereka tidak melakukan konsekuensi tauhid rububiyah, yaitu tauhid uluhiyah ya. Jadi tauhid rububiyah itu mengandung konsekuensi tauhid uluhiyah. Mereka hanya yakin Allah sebagai Rabbnya, penciptanya, pemberi rezeki, yang memberi manfaat, yang menolak bahaya dan sebagainya, tetapi tidak melakukan konsekuensi dari tauhid uluhiyah, yaitu apa? Tauhidul ibadah ya, tidak melakukan konsekuensi tauhid rububiyah dalam bentuk uluhiyah, penghambaan kepada Allah. Sehingga masih banyak di antara mereka yang menjadikan berhala-berhala sebagai sesembahan ya. Bukan mereka meyakini berhala ini menolak bahaya atau mendatangkan manfaat, bukan, tetapi hanya sebagai wasilah, sebagai sarana untuk dikabulkannya permohonan mereka ya. Ma nuqarribuhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kita tidak menyembah berhala-berhala itu kecuali sebagai sarana untuk menghambakan diri kepada Allah. Doanya kepada Allah, tetapi sarananya lewat berhala-berhala itu ya. Nah, termasuk ini ya, mereka yakin kepada Allah Ta'ala, tetapi mereka tidak yakin dengan datangnya hari kiamat. Nah, itu kan sesuatu yang ironis ya. Mereka yakin tentang keberadaan Allah sebagai Khalik, tapi meragukan keberadaan hari kiamat. Nah, inilah maka dibahas di dalam ayat-ayat ini ya. Kemudian at-tafsir wal bayan ya. Yunkirullahu ta'ala 'alal musyrikin tasa'ulahum an yaumil qiyamah inkaran li wuqu'ihim ya. Allah mengingkari kepada orang-orang musyrik tentang mereka saling bertanya di antara mereka tentang hari kiamat. Mereka mengingkari keberadaan hari kiamat ya. Tadi sudah kita sebutkan ya. Ditegaskan di surat Az-Zukhruf ayat 87, wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunallah. Seandainya engkau Muhammad bertanya kepada mereka siapa pencipta mereka, mereka menjawab Allah ya. Jadi ini tauhid rububiyah ya. Fa anna yufakun, maka bagaimanakah mereka bisa dipalingkan ya? Tidak melakukan penyembahan kepada Allah secara totalitas. Termasuk dalam hal tradisi atau ibadah haji ya. Itu bukan hanya sesudah Rasulullah SAW diutus saja, tetapi tradisi ibadah haji ini sudah dilakukan sejak masa jahiliyah. Sejak adanya Ka'bah ini sudah ada tradisi haji yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Namun bedanya adalah mereka mencampur adukkan ibadah haji ini dengan kebiasaan syirik mereka. Bisa kita ketahui bahwasanya di samping Ka'bah ini, di sekeliling Ka'bah ini masih banyak berhala ya. Masih banyak berhala yang dijadikan sesembahan oleh mereka. Nah, mereka disitulah tawaf di sekeliling Ka'bah ini dan dengan tata cara yang versi mereka ya. Diceritakan dalam sebuah riwayat bahwasanya tawaf mereka itu dalam, mohon maaf ya, dalam keadaan tidak berpakaian di malam yang gelap gulita ya, artinya tidak saling mengetahui ya. Jadi ini tradisi mereka yang mereka lakukan pada masa jahiliyah. Ibadahnya haji atau tawafnya itu berarti ya tertolak ya, karena tidak sesuai dengan tuntunan Islam ya. Jadi mereka mencampur adukan itu ya. Kemudian jamaah sekalian, tentang An-Naba'il Adzim, berita yang penting, yang besar itu apa? Para ahli tafsir berbeda dalam 3 hal ya.
mereka mentafsiri An-Naba Al-Adzim ini menjadi 3 perbedaan atau 3 arti. Yang pertama, yang kuat dan didukung oleh Ibnu Katsir, kemudian juga oleh ulama-ulama yang lain, bahwa yang dimaksud An-Naba'ul Adzim adalah Yaumul Qiyamah, hari kiamat. Kemudian yang kedua adalah Al-Quranul Karim. Jadi kalau hari kiamat ini dikuatkan oleh surat Al-Mu'minun ayat 37 ya. Ini perkataan mereka, in hiya illa hayatuna dunya namutu wa nahya wa ma nahnu bimab'utsin. Itu perkataan mereka ya. Mereka pada saat itu mengklaim kehidupannya hanya di dunia. Kami mati dan kami hidup dan kami tidak akan dibangkitkan. Nah, jadi yang diperselisihkan poin yang pertama, kata-kata An-Naba adalah bermakna Yaumul Qiyamah. Yang kedua, makna An-Naba itu adalah Al-Quran, sebagaimana disebutkan di surat Shad ayat 67 ya. Qul huwa naba'un adzim, katakanlah itu adalah Al-Quran yang agung. Al-Quran inilah yang menjadi perselisihan, perdebatan di antara mereka, karena Al-Quran ini menjadi sebuah hal yang sangat mencengangkan bagi mereka. Bahasanya Arab dan mereka sehari-hari bicara bahasa Arab, tapi tidak bisa menandingi Al-Quran. Kemudian yang ketiga, yang diperselisihkan arti dari An-Naba'ul Adzim adalah tentang kerasulan Nabi Muhammad SAW. Mereka meragukan kerasulan beliau. Mereka yakin bahwasanya Rasul kita itu adalah memiliki sifat amanah, sehingga mereka memberikan julukan Al-Amin ya. Tapi mereka ragu tentang kerasulan yang melekat pada diri Rasulullah SAW, Muhammad SAW itu ya. Jadi inilah 3 hal yang rojih, yang kuat adalah yang pertama ya. Jadi yang disebutkan atau yang dimaksud dengan An-Naba'ul Adzim adalah Yaumul Qiyamah, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat-ayat yang sesudahnya. Kemudian jamaah sekalian, di dalam ayat-ayat ini Allah Subhanahu wa taala menolak pengingkaran mereka terhadap hari kiamat ini dengan berbagai macam statement ya. Yaitu Allah mengatakan kalla saya'lamun tsumma kalla saya'lamun. Artinya adalah la yambaghi lahum an yakhtalifu fi sya'nil ba'tsi. Tidak patut bagi mereka untuk berbeda di dalam urusan hari kiamat. Fahuwa haqqun la raiba fih. Itu adalah kebenaran yang tidak ada keraguan sama sekali. Wa saya'lamul ladzina yakfuruna bihi akibata takdzibihim, dan akan mengetahuilah orang-orang yang mengingkarinya akibat dari kedustaan yang mereka perbuat itu. Jadi mereka di dunia mengingkari, maka nanti kelak di hari kiamat pasti mereka akan menyesal dengan apa yang telah mereka ingkari di dunia ini. Mereka, sebuah hal yang ironis tadi ya, mereka yakin tentang keberadaan Allah, dan Allah adalah pencipta mereka dari yang sebelumnya tidak ada menjadi ada. Tetapi ironisnya, kenapa mereka tidak yakin Allah akan membangkitkan mereka kembali setelah kematian ya. Jadi mereka meragukan apakah mungkin orang-orang yang sudah mati, sudah menjadi jenazah, dikuburkan, sudah menjadi tulang belulang, terus kemudian bangkit nanti kembali, itu mereka ragu. Apakah mungkin ketika orang yang tenggelam di lautan dan sudah tidak ditemukan jasadnya, apakah mereka akan dibangkitkan lagi? Itu mereka meragukan itu semua ya. Yang kontradiktif ya. Akal mereka itu kontradiktif. Mereka meyakini Allah sebagai Khalik, dari manusia tidak ada menjadi ada, maka seharusnya mereka juga sangat yakin bahwasanya Allah itu membangkitkannya itu lebih mampu daripada menciptakan pada awalnya. Seharusnya seperti itu ya.
Kalau dalam kehidupan sehari-hari kita meyakini bahwasanya ketika ada orang yang kerja dengan majikan, setiap kali ada amanah akan dipertanggungjawabkan kepada majikannya. Ada perintah, ada larangan, ada tanggung jawab dan sebagainya ya. Maka seharusnya seperti itu pula yang diyakini oleh kita sebagai manusia. Allah telah memberikan amanah kepada kita berupa nikmat-nikmat ini, maka sudah sangat logis dan rasional ketika Allah nanti minta pertanggungjawaban dari kita semuanya dan dibangkitkan nanti pada yaumul ba'tsi, yaumul hisab nanti ya, atas apa yang diberikan Allah. Mata kita buat untuk apa, telinga kita buat untuk apa, dan seterusnya, nikmat-nikmat yang sangat banyak ya. Jadi di ayat-ayat ini Allah menyampaikan penolakan terhadap argumen ataupun keyakinan atau pengingkaran orang-orang kafir itu dengan 9 poin ya. Yang pertama, alam naj'alil arda mihada. Tidaklah kami jadikan bumi ini sebagai hamparan. Ada catatan sedikit ya terkait dengan ayat ini, diskusi yang sebenarnya sudah klasik ya, sudah sangat lama ini ya. Tapi barangkali beberapa waktu yang lalu ada perdebatan antara apakah bumi ini bulat ataukah datar ya. Itu ada perdebatan yang diungkap kembali ya. Nah, kalau kita amati jemaah sekalian ya, dari pendekatan nusus atau teks-teks Al-Qur'anul Karim memang menimbulkan dua pendapat ya. Di dalam teks-teks Al-Quran itu ada ayat-ayat yang seolah-olah kesimpulannya itu memang bahwasanya bumi itu adalah bulat, tapi saat yang lain, ayat yang lain menyebutkan bumi itu datar. Ini coba kita singgung sedikit ya. Yang pertama, menurut jumhurul ulama, mayoritas para ulama, dan di antara ulama kontemporer ada Syekh bin Baz, ada Syekh Al-Utsaimin, Al-Albani dan yang lain-lainnya, bahwasanya bumi itu adalah bulat ya. Didasarkan ada beberapa ayat, di antaranya surat Az-Zumar ayat 5. Bisa dicatat ya, surat Az-Zumar ayat 5. Allah berfirman, yukawwirul laila 'alan nahar wa yukawwirun nahara 'alal lail. Allah memutar malam atas siang dan memutar siang atas malam. Maksud dari takwirul lail adalah tatwiruha mithlu tatwiril imama ala ra'si, memutarnya seperti memutar sorban di atas kepala. Nah, seperti itu, sehingga bumi ini adalah berbentuk bulat. Kemudian juga surat Yunus ayat 5, nanti bisa panjenengan buka, surat Luqman ayat 29, dan surat Al-Anbiya ayat 33. Allah berfirman, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahar wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun ya. Allah lah yang menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan, masing-masing di porosnya itu yasbahun, artinya yaduruna, yaitu berputar. Nah, sesuatu yang yaduruna, berputar, ini berarti menunjukkan bulat begitu ya. Itu ya ayat-ayat yang menunjukkan, menjadi dalil bumi itu adalah bulat. Al-ardu kurawiyah, kurawiyah artinya bulat. Yang kedua, yang berpendapat al-ardu sathiyah, bumi ini datar. Ini ulama-ulama yang berpendapat bumi ini datar adalah diantaranya Al-Imam Al-Qurtubi, Al-Baghawi, juga As-Suyuti. Di antara ayat yang dijadikan dalil itu surat At-Tur ayat 4-6. Allah berfirman, wal baitil ma'mur wasaqfil marfu wal bahril masjur ya. Ada kata-kata al-baitul ma'mur di situ. Al-baitul ma'mur itu adalah Ka'bahnya malaikat ya. Berada tepat di atas Ka'bah kita di Mekah sana, Ka'bahnya manusia ya. Itu ada di poros dunia di Mekah, Makkah Al-Mukarramah. Kemudian kalau kita tarik garis lurus ke atas, itu ada Al-Baitul Ma'mur yang sangat luas, yang setiap hari tidak kurang dari 70.000 malaikat yang masuk di situ,
tawaf di situ tidak keluar nanti sampai hari kiamat ya. Itu setiap hari ya. Bayangkan ya, itu adalah sesuatu yang sangat luas ya. Nah, apa kaitannya dengan bumi ini datar ya? Bahwasanya ketika disebutkan dalil bahwasanya Al-Baitul Ma'mur itu berada tepat di atas Ka'bah, kemudian Ka'bah itu ada di dunia, ada di bumi, maka kalau bumi ini bulat dan berputar, itu akan bergeser-geser gitu ya, posisinya berubah-ubah posisinya antara, maksudnya tidak simetris lagi posisinya antara Al-Baitul Ma'mur dengan Ka'bah Al-Musyarrafah yang ada di dunia itu, begitu maksudnya ya. Jadi ini disimpulkan dari fakta itu bahasanya bumi ini adalah datar yang tidak berubah-ubah, yang tidak berubah posisinya antara Ka'bah dengan Al-Baitul Ma'mur. Itu kesimpulannya ya dari pendapat yang kedua ya. Kemudian surat Al-Ghasyiyah yang sering kita baca di juz Amma ya, ayat yang ke-20, wa ilal ardi kaifa sutihat, ya, dan lihatlah bagaimana kepada bumi kaifa sutihat. Nah, maksudnya kaifa sutihat adalah kaifa busitat, bagaimana bumi itu dihamparkan ya, dihamparkan oleh Allah Ta'ala ya untuk kita manfaatkan. Nah, jadi kata-kata sutihat ini adalah mengandung bumi itu dihamparkan, sebagaimana ayat ini juga. Kenapa kita singgung pendapat itu? Karena Allah berfirman, alam naj'alil arda mihada. Nah, mihada di sini mirip dengan sutihat di sini ya. Kemudian Al-Hijr ayat 19, Allah firman, wal arda matatnaha wa alqaina fiha rawasiya wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun. Dan bumi kami bentangkan bumi itu, wa alqaina fiha rawasiya, dan kami pancangkan di atas bumi itu gunung-gunung, wa ambatna fiha min kulli syai'in mawzun, dan kami tumbuhkan di bumi itu setiap segala sesuatu yang tertakar, terukur dengan rapinya ya, dengan tertibnya. Jadi ada kata-kata madadnaha, itu juga mengandung makna kami hamparkan. Nah, jemaah sekalian, ini perbedaan ya yang kita ambil jalan tengah ya. Kata para ulama, laisa hunaka nassun qati' yu'ayyidu ahadar ra'yaini. Tidak ada teks yang sharih atau yang jelas ya, yang baku, yang qat'i, yang mendukung salah satu di antara dua pendapat itu. Wa annaha laysat min mas'alah i'tiqadiyah, dan perbedaan ini bukan termasuk perbedaan dalam bab akidah. Jadi tidak ada manfaatnya kita berdebat di dalam perbedaan ini ya. Jadi masuk pada masalah furu' ya, yang tidak mengganggu keimanan kita. Apakah bumi atau bulat ataukah datar, penciptanya siapa? Sama saja ya, penciptanya Allah Ta'ala. Jadi akidahnya tetap sama-sama, sehingga tidak perlu kita perdebatkan dengan perdebatan yang sengit ya. Walaupun kecenderungan boleh ya. Kalau secara pribadi saya cenderung bumi ini bulat, sebagaimana kata para ulama di depan tadi, ayat-ayatnya juga disebutkan. Dan juga ada ilmuwan Yunani yang terkenal ya, kita semua juga sudah kenal, Aristoteles, juga memiliki pendapat bahwasanya bumi ini bulat, yang secara logika rasional itu bisa kita buktikan kalau kita berdiri di pantai. Coba kalau kita berdiri di pantai melihat ufuk ya, lautan itu, dan pandangan kita tertuju kepada horizon. Horizon itu titik terjauh pandangan kita. Ketika misalnya kita pada saat melihat itu ada kapal dengan pancang tiangnya, maka pertama kali yang terlihat oleh mata kita di atas ufuk itu kan tiang kapal itu ya. Semakin dekat kapal itu mendekat ke kita, maka tiangnya semakin tinggi. Terus semakin dekat kapal itu tiangnya semakin tinggi, dan akhirnya badan kapal itu kelihatan. Nah, ini saya kira sebuah logika ya, fakta yang sangat mudah untuk membuktikan bahwasanya bumi itu adalah bulat ya. Dan ada ilmuwan yang sampai mengukur. Kalau dulu ada ilmuwan yang mengukur, mengira-ngira keliling bumi, apa Pak itu istilahnya ya,
jadi jarak jauh keliling bumi itu 46.000 kilometer. Kemudian diteliti oleh ulama modern, itu kelilingnya bumi ya seperti bola itu jauhnya adalah 40.000 sekian kilometer ya. Nah, jadi itu jarak kalau bisa diukur antara titik 0 sampai ke titik 0 lagi, berarti ini kan menunjukkan bumi itu adalah bentuknya bulat. Allahu a'lam bishawab ya. Itu masalah furu' ya, tidak perlu kita jauh ya membahasnya. Kemudian hujjah yang kedua, menolak bahwasanya orang-orang kafir itu mengingkari hari kiamat adalah wal jibala autada. Gunung-gunung dijadikan oleh Allah sebagai pasaknya. Menurut Wahbah Zuhaili di sini dua ayat itu digabungkan ya, poin 1 dan 2. Ay kaifa tunkirunal ba'tsa, bagaimana kalian bisa mengingkari hari kiamat? Waqad ayantum, padahal sudah kami jelaskan adillata qudratillah atama, sudah dijelaskan oleh Allah Ta'ala kepada kalian tentang dalil-dalil kekuasaan Allah yang sempurna. Misalnya tadi min ja'lil ardha, dari menjadikan bumi itu mihada. Jadi kata-kata mihada ini menurut ahli tafsir ya, kata-kata mihadan itu bermakna mumahadah. Mumahadah itu adalah dipersiapkan, muzallalah lil khalaiq, yang disiapkan atau yang disediakan untuk semua makhluk. Nah, ini berarti arti ini mendukung bumi itu bulat ya. Walaupun arti secara zahirnya mihadan itu dibentangkan, tetapi maksud dibentangkan adalah mumahadatan, yaitu disiapkan. Apanya? Disiapkan macam-macam isinya. Ada buah-buahan isinya, ada binatang isinya, ada ikan isinya dan sebagainya. Untuk siapa ya? Untuk manusia semuanya ya. Dalam bahasa lain adalah musakhkhar, atau disiapkan, difasilitasi bumi itu untuk kita semuanya ya. Jadi ini berarti kata-kata mihadan itu bermakna dihamparkan secara fungsinya, bukan secara bentuknya, begitu ya. Bisa difahami ya. Jadi isinya yang memang disediakan, disiapkan secara komplit oleh Allah Ta'ala untuk manusia dan untuk makhluk yang lain. Kalmahdi lisobiji, ini permisalannya seperti buayan, gendongan untuk anak kecil. Wa huwa ma yamhudu lahu minal firash. Jadi yang di ayunan ya, minal mahdi ilal lahdi ya. Jadi kata-kata al-mahdi adalah seperti ayunan. Bumi ini adalah seperti ayunan yang menjadikan bayi yang ada di ayunan ini menjadi nyaman, menjadi tenang sampai tertidur, begitu ya. Nah, bumi seperti itu diberikan kenyamanan oleh Allah kepada kita semua, sehingga bisa kita manfaatkan keberadaan bumi tersebut sampai kita nyaman berada di bumi tersebut ya, untuk bergerak, untuk tinggal di sana dan sebagainya ya. Itu yang pertama dan yang kedua. Sedangkan hujjah yang ketiga, wa khalaqnakum azwaja, kami jadikan kalian itu azwaja, artinya berpasang-pasangan ya. Asnafan dzukuran wa inatha, ada laki-laki, ada perempuan ya. Ada supaya kalian saling berta'awun, bekerja sama, lil unsi wa ta'awun, supaya kalian saling bersahabat dan bekerja sama, wal hifat ala naui al bashari, untuk menjaga masing-masing ya keberadaan kalian sebagai manusia ya. Jadi jemaah sekalian, ayat ini ditafsiri ya. Ini tafsir bil ma'thurnya ya, mentafsirkan ayat dengan ayat yang lain. Ayat yang sering kita baca atau sering kita dengar pada saat menghadiri akad nikah ya, walimatul urus ya. Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah menjadikan kalian dari diri kalian dalam keadaan berpasang-pasangan, litas kunu ilaiha, supaya kalian mendapatkan ketenangan, ketentraman ya. Surat Ar-Rum ayat 21. Kemudian surat Al-Zariyat 49,
Allah berfirman, wa min kulli syai'in khalaqna zawjaini la'allakum tadhakkarun. Dan dari segala sesuatu kami jadikan secara berpasangan supaya kalian ingat ya, kalian bisa mengambil ibrah di sana ya. Jadi terkait dengan penciptaan Allah kepada seluruh makhluk dengan berpasangan ini ada beberapa faedah, beberapa hikmah ya. Yang pertama, Allah ingin menunjukkan, menjelaskan kepada kita bahwasanya Allah berbeda dengan makhluknya. Qul huwallahu ahad. Allah itu esa, satu ya. Tidak sama dengan makhluknya. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak sama dengan makhluknya. Kalau makhluknya berpasangan, kalau Allah esa, satu. Surat Al-An'am 101 juga menjelaskan, mempertegas Badi'us samawati wal ard, Allah menciptakan langit dan bumi. Anna yakunu lahu walad, bagaimana mungkin Allah punya anak, sesuatu yang mustahil. Tidak ada anak bagi Allah Ta'ala. Walam takul lahu sahibah, dan Allah tidak memiliki istri. Wa khalaqa kulla syai'in wa huwa bikulli syai'in alim, dan Allah menciptakan segala sesuatu, dan segala sesuatu itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Jadi ini mempertegas Allah tidak sama dengan makhluknya ya. Allah Maha Esa. Kemudian juga surat Al-Jin ayat 3, wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibata wala walada, dan Allah Ta'ala Tuhan yang paling tinggi, yang agung, mattakhadha sahibatan, Allah tidak menjadikan istri, wala waladan, dan Allah tidak menjadikan anak. Jadi tidak ada yang diangkat anak oleh Allah Ta'ala sebagaimana yang diyakini oleh orang Nasrani atau orang-orang Yahudi ya. Orang Nasrani Isa sebagai anak Allah, dan orang Yahudi Uzair sebagai ibnullah. Nah, ini adalah ditolak oleh ayat-ayat ini ya. Kemudian hikmah yang kedua, dengan menciptakan segala sesuatu secara berpasangan menunjukkan kekuasaan Allah. Allah Maha Pencipta, menciptakan dua hal yang berlawanan. Ada surga, ada neraka. Ada malaikat Jibril, ada iblis. Ada Fir'aun, ada Musa. Ada baik, ada buruk. Ada kaya, ada miskin. Ada terang, ada gelap, semua ya yang terjadi, yang ada di dunia ini berpasang-pasangan, yang hikmahnya sangat banyak ya. Orang itu disebut kaya, mampu kalau ada orang miskin. Kalau dia sendirian, misalnya hidup di tengah hutan dengan membawa uang bermiliar-miliar misalnya, itu tidak bisa disebut kaya karena tidak ada pembandingnya ya. Tidak ada yang disebut miskin, maka tidak bisa disebut orang itu kaya ya. Kemudian yang keempat dan yang kelima ya, hujah Allah untuk membantah keyakinan, keingkaran orang-orang kafir. Wa ja'alna naumakum subata, kami jadikan tidur kalian itu sebagai istirahat. Wa ja'alna laila libasa, dan kami jadikan malam itu sebagai pakaian ya. Jadi ini nomor 4 dan nomor 5 ya. Naumakum rohatan, kami jadikan tidur kalian sebagai istirahat, li abdanikum, untuk badan kalian, waqat anil harokah, dan memutuskan pergerakan ya. Jadi malam sebagai waktu untuk istirahat, kemudian dijadikan malam itu sebagai pakaian yang menutupi ya. Jadi kalau pada zaman dulu, sebelum ada listrik, sebelum ada penerangan, biasanya mereka untuk menghindari pandangan ya mereka melepas bajunya dan sebagainya pada waktu malam ya. Dan ini adalah disebutkan tasbih tadi ya. Dijadikan malam itu seperti pakaian yang menutupi kita, yang bisa kita jadikan untuk istirahat dari pergerakan pada waktu siang. Sekaligus nomor 6, wa ja'alna nahara ma'asya, kami jadikan siang itu untuk tempat mencari maisha ya. Jadi fitrah kita seperti itu Pak. Fitrah kita siang itu kerja, malam itu untuk istirahat. Jadi kalau ada orang yang kerjanya malam lembur, terus siangnya tidur, itu tidak sesuai dengan fitrah ya. Kalau ada alternatif pekerjaan lain ya pindah saja gitu ya. Tapi kalau nggak ada ya darurat ya.
Jadi tidak seperti kalong ya, yang kerjanya malam, siangnya istirahat. Karena itu akan mengganggu kesehatan ya. Jadi sudah kita diciptakan seperti itu, maka kita ikuti aturan Allah Ta'ala. Ini dulu yang bisa kita bahas. Kita akan lanjutkan ayat-ayat yang berikutnya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan oleh Allah Ta'ala, diberikan ilmu yang manfaat, barokah untuk kita semuanya. Subhanallahi wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.